beberapa hal yang sudah dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa memang selama periode kita ini sampai tahun 2027 nanti, memang kita sudah mencanangkan destination statement kita. Kita sudah menyampaikan target-target apa yang ingin kita capai di dalam kegiatan-kegiatan kita di seluruh sektor jasa keuangan, termasuk di perbankan ini. Dan lebih spesifik lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga punya target-target khusus yang terkait dengan masing-masing jenis bank, seperti Bank Syariah ini. Bank Syariah nanti akan saya bacakan juga target-target apa yang ingin kita capai, Pak. Juga demikian juga dengan BPR, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar apa yang akan kita lakukan dengan BPR, karena ini juga perlu perhatian kita yang serius, dan kemudian juga Bank Pembangunan Daerah. Jadi masing-masing perbankan ini, termasuk tentu saja Bank Umum Nasional kita, memang memerlukan langkah-langkah yang saya pikir tidak lagi bisa organik. Memang langkah-langkah kita harus dilakukan juga termasuk secara anorganik. Ini kenapa demikian Bapak Ibu sekalian, karena memang nampaknya tantangan yang terkait dengan struktur perbankan kita ke depan itu masih sangat luar biasa besar. Bagaimana kita menyambut katakanlah tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang semakin tinggi nantinya ke depan, dan juga Indonesia menuju negara yang bisa dikatakan menjadi negara maju ke depannya, tentu memerlukan suatu sistem keuangan dan sistem perbankan yang betul-betul mumpuni. Bahkan seperti yang saya sering sitir dalam berbagai kesempatan, Frederick S. Miskin itu pernah menyebutkan, sebetulnya tergantung apakah suatu negara bisa cepat pertumbuhan ekonominya apa tidak, itu akan sangat tergantung kepada apakah sektor keuangannya itu berfungsi secara optimal, secara maksimal. Ini yang menjadi persoalan yang terus terang menggeluti Pak Mahendra dan saya dan teman-teman semua di ADK, adalah bagaimana caranya kita untuk bisa membangun suatu struktur pasar yang betul-betul sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian kita, dan bagaimana at the same time kita harus mendorong pertumbuhan perekonomian kita melalui sektor jasa keuangan. Dalam selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menyampaikan beberapa poin pokok yang mudah-mudahan bisa terbaca, bahwa tentu kami yang pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan stakeholders atas dukungan dan kontribusi yang sangat berharga dalam penyusunan roadmap ini. Nah, ini tentu Bapak Ibu sekalian, roadmap ini tidak disusun secara eksklusif oleh Otoritas Jasa Keuangan, tapi ini melibatkan berbagai lembaga dan juga industri keuangan syariah khususnya, umumnya dan khususnya industri perbankan. Sesuai tema peluncuran, yaitu Bank Syariah yang unggul untuk masyarakat yang sejahtera, peningkatan daya saing dan optimalisasi social value perbankan syariah menjadi fondasi utama bagi akselerasi pertumbuhan perbankan syariah dan mewujudkannya sebagai rahmatan lil alamin. Pada September 2023, perbankan syariah mencatat pencapaian yang substansial. Total asetnya mencapai 831,95 triliun, tumbuh 10,94% secara tahunan, dan berkontribusi dengan pangsa pasar mencapai 7,27%. Dana pihak ketiga atau DPK berhasil dihimpun sebesar 637,63 triliun dengan pertumbuhan 9,26% secara tahunan, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap pelayanan keuangan syariah. Selanjutnya, total pembiayaan mencapai 564,37 triliun, tumbuh signifikan sebesar 14,66% dari tahun sebelumnya. Adapun indikator permodalan, profitabilitas, likuiditas, dan kualitas pembiayaan menunjukkan kinerja yang baik dan tren yang terus positif. Perbankan syariah perlu melakukan transformasi dengan meningkatkan dua aspek utama. Yang pertama yaitu adalah aspek ketahanan dan daya saing, sedangkan aspek yang kedua adalah aspek dampak sosial ekonomi. Peningkatan aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dapat dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial,
dan inovasi untuk menonjolkan diferensiasi produk dan layanan. Selain itu, perbankan syariah perlu memperkuat manajemen risiko dan tata kelola syariah agar dapat menghadapi tantangan dengan lebih kuat dan efisien. Struktur pasar perbankan syariah saat ini menunjukkan industri perbankan syariah nasional masih berada dalam skala usaha yang relatif kecil, sehingga belum kompetitif di industri perbankan nasional. Dari total 13 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia, 11 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah masih berada pada kelas aset di bawah 40 triliun. Dan hanya ada satu bank umum syariah yang memiliki aset di atas 100 triliun. Nah, big boss-nya ada di sini Pak, dua-duanya kebetulan Pak. Pak Hairi dan Pak Mulyaman Hadad. Kami menilai bahwa struktur pasar ini tidak ideal karena hanya didominasi oleh satu bank umum syariah yang besar. Oleh karena itu, OJK mendorong bank syariah melakukan konsolidasi dengan harapan industri perbankan syariah dapat memiliki 2 atau 3 bank berskala besar yang lebih kompetitif. Untuk mendukung aspek ketahanan dan daya saing ini, OJK telah mengeluarkan POJK nomor 12 tahun 2023 dalam rangka penguatan unit usaha syariah melalui spin-off. OJK juga tengah menyiapkan POJK tata kelola syariah, dan ke depan OJK juga akan menyiapkan SEOJK manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah agar dapat merefleksikan karakteristik perbankan syariah yang lebih kuat. Perbankan syariah juga membutuhkan produk yang lebih menonjolkan keunikannya sehingga dapat menjadi alternatif. Selain itu, produk bank syariah harus bisa memberikan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana rekomendasi dari International Islamic Financial Services Board dan berbagai literatur akademis. Produk seperti ini disebut sebagai syariah-based product. Undang-Undang PPSK atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan telah menyiapkan ruang yang luas bagi perbankan syariah agar dapat berinovasi menciptakan syariah-based products, antara lain dengan dibolehkannya pengembangan produk seperti investment account, penyertaan modal pada usaha non-keuangan, salam, supply chain financing, dan cash wakaf link deposit. Peningkatan dampak sosial ekonomi dapat dilakukan melalui sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. Berperan aktif dalam optimalisasi Islamic Social Finance untuk meningkatkan inklusi perbankan syariah dan mendukung sustainable finance. Melalui optimalisasi fungsi sosial, perbankan syariah dapat menyalurkan dana sosial Islam secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan inklusi keuangan di sektor yang unbankable. Memberikan pendampingan kepada UMKM, membangun sarana publik di daerah-daerah yang membutuhkan, penyediaan dana bergulir, penyaluran zakat pada mustahik zakat, maupun program sosial taktikal seperti bencana alam. Pada sektor perekonomian nasional, perbankan syariah dapat berkontribusi lebih dominan dalam pengembangan UMKM. Berbagai instrumen syariah base sangat relevan dalam mendukung pengembangan UMKM seperti investment account, penyertaan modal untuk holding UMKM, supply chain financing UMKM, CWLD, dan pendampingan UMKM menggunakan dana sosial. Transformasi ini membutuhkan shifting of paradigm semua stakeholders yang terkait menuju karakter perbankan syariah yang tidak hanya mengutamakan penambahan nilai untuk shareholders, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah peningkatan social value bagi nasabah, masyarakat, dan lingkungan. Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia tahun 2023 sampai dengan 2027 ini memberikan arah kebijakan strategis baik dari sisi industri atau supply side maupun dari sisi masyarakat atau demand side. Kebijakan strategis tersebut terbagi dalam 5 pilar sebagai berikut.
Yang pertama adalah penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah. Yang kedua adalah percepatan digitalisasi perbankan syariah. Yang ketiga adalah penguatan karakteristik perbankan syariah. Yang keempat adalah peningkatan kontribusi perbankan syariah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Yang kelima adalah terkait dengan pengaturan, peraturan, perizinan, dan pengawasan yang lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan perbankan syariah. Selain dari 5 pilar utama, faktor pendukung yang sangat penting adalah kepemimpinan yang kuat dan manajemen perubahan yang efektif, optimalisasi teknologi dan sumber daya, serta sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan implementasi roadmap ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai bentuk komitmen OJK atas implementasi roadmap, OJK telah menyusun kajian kode etik bankir syariah. Kajian ini menghasilkan 14 butir rekomendasi kode etik bankir syariah yang merupakan enrichment atau pengayaan dari 9 butir kode etik bankir Indonesia dan dilengkapi dengan masukan dari praktisi perbankan syariah serta menggunakan referensi kode etik yang dikeluarkan oleh International Standard Setter Body. Secara simbolis, kami akan menyerahkan hasil kajian ini kepada Ikatan Bankir Indonesia selaku organisasi profesi untuk seluruh bankir di Indonesia, termasuk bankir syariah. Hasil kajian kode etik bankir syariah ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh IBI sebagai referensi untuk ditetapkannya kode etik bagi bankir syariah. Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya dengan peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023 dan 2027 ini yang segera akan kami bagikan secara tertulis, kami berharap dapat mengakselerasi transformasi perbankan syariah di Indonesia menuju perbankan syariah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.